Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Saya menyambut Anda semua kembali dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pernahkah ketika Anda menjadi narasumber, presenter, dan public speaker, Anda menemui audiens yang sulit? Entah itu audiens yang pasif, acuh tak acuh, mengobrol dengan audiens lain, mengajukan pertanyaan yang menjebak, bahkan mungkin menyerang Anda secara personal, yang membuat sesi presentasi menjadi tidak kondusif. Sebagian besar public speaker pasti pernah mengalaminya. Pengalaman saya selama 15 tahun di dunia public speaking ini juga beberapa kali menemui audiens yang seperti ini. Kita tuh emang nggak pernah bisa ya menebak audiens model apa yang akan hadir di sesi kita. Tapi sebagai seorang public speaker handal, Anda diharapkan mampu mengatasinya dengan baik. Pembelajar hebat, izinkan saya berbagi cerita. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengadakan kelas pelatihan public speaking gratis dan sudah berjalan 10 angkatan. Pelatihannya online melalui Zoom meeting dan grup WA, dan alhamdulillah antusiasme peserta luar biasa. Telah menjangkau sampai dengan 7.000 orang dari seluruh Indonesia hingga saat ini. Dan ini benar-benar gratis, sama sekali nggak mungut biaya sepeser pun untuk kegiatan itu. Nah, kalau audiens ingin lebih, saya juga menyediakan program berbayar di program premium, dan itu sifatnya pilihan, nggak ada paksaan. Nah, atas kegiatan pelatihan gratis itu, banyak audiens yang memberikan dukungan, komentar positif, mereka aktif mengerjakan video challenge mereka, antusiasmenya luar biasa, mereka sangat menyukai pelatihan itu dan merasa memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi pengetahuan dan peningkatan skill mereka. Mereka memberi testimoni positif kepada saya dan tim di Coach Prim Academy, dan kami merasa sangat bersyukur dan bahagia. Tapi ternyata masih ada juga audiens yang nggak puas, dan di hadapan umum orang ini menyerang saya dan tim secara personal. Dan ternyata masih ada aja ya kita menemui yang model audiens yang seperti ini. Jadi benar Papa bilang gini, nggak semua orang akan suka sama kita, nggak semua orang bisa kita puaskan. Jadi akan ada audiens yang nggak puas untuk sebuah pelatihan gratis yang saya selenggarakan tersebut. Dia menyerang saya secara personal di hadapan ratusan orang saat sesi tanya jawab. Dia talk back, berkomentar kayak gini, "Oh, ternyata cuma gini doang pelatihan yang diselenggarakan oleh coach yang katanya hebat. Percuma saya buang-buang waktu untuk mengikutinya, bla 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 bla." Jujur saya shock saat itu. Saya cuma bisa, saya dan partner saya, kita udah lihat-lihatan gitu, kita terpana dan suasana jadi nggak enak karena satu orang audiens yang negatif ini. Nah, pembelajar hebat, bayangkan ya, jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Saya terpaku sejenak, terus asisten saya di sebelah saya udah colek-colek saya saat itu. Saya terdiam. Cuma dalam hati sih, sejujurnya saya kesel, dan saat itu manusiawi banget. Jadi saya sempat ngebatin gini, nih orang udah dikasih pelatihan gratis tapi berbobot masih banyak maunya, nggak menghargai. Kalau mau lebih kenapa nggak masuk ke program premium? Lah, yang udah masuk program premium bayar 5 juta aja ngomongnya nggak gitu. Cuma dalam hati saya ngomongnya, itu nggak saya ungkapkan. Nah, dalam kondisi itu, saya berpikir panjang mau ngerespon dia, karena bagaimanapun cara saya merespon sebagai seorang public speaker di hadapan banyak orang, itu akan berpengaruh pada kredibilitas saya. Di sisi lain, ini adalah tantangan nih buat saya. Gimana ilmu komunikasi yang selama ini saya ajarkan ke orang lain, itu mampu saya terapkan ke diri saya sendiri, terutama dalam situasi menantang seperti itu. So, apa yang saya lakukan? Tips yang akan saya bagikan kepada Anda pada video ini berdasarkan pada ilmu dan pengalaman saya.
Mungkin Anda akan menemui situasi yang berbeda dan membutuhkan strategi yang berbeda. Namun, setidaknya ada beberapa tips bagaimana menghadapi audiens menantang di sesi public speaking Anda. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, tetap menyampaikan materi terbaik. Dan yang ketiga, fokus pada audiens yang mengapresiasi Anda. Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama, tetap tenang. Hindari bersikap reaktif. Yang dimaksud reaktif adalah memberikan respon sesuai apa trigger yang orang berikan. Misalnya, orang nyerang Anda, terus Anda serang balik. Orang persulit Anda persulit balik. Nah, itu reaktif dan kayaknya agak kurang bijak. Bukannya menetralkan situasi, bukannya membuat lebih baik, tapi justru reaktif membuat suasana makin nggak kondusif. Jadi, tarik nafas dalam, berikan sugesti positif pada diri Anda, sabarkan diri Anda. Lalu ucapkan terima kasih sama orang itu. Oke, terima kasih atas masukannya. Misalnya dalam hati Anda dongkol, kesel, tersinggung gitu ya. Terus Anda bilang, saya mengerti bahwa Anda masuk ke program ini memiliki banyak ekspektasi. Kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Kami hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik. Jika Anda berkenan belajar lebih dalam, silakan masuk ke komunitas pembelajar hebat di Hotspring Academy dan silakan bergabung dengan program premium. Lalu saya jelaskan tuh apa program premium dan manfaatnya. Ternyata cara itu berhasil meredam dia. Tapi mungkin entah karena dia malu atau nggak enak hati, akhirnya orang tersebut memilih leave meeting dan juga keluar dari grup WA. It's okay, itu kan pilihan dia. Tapi saya tidak menyerang balik dan juga tidak mempermalukan dia di depan umum saat itu. So, stay relax, bertindaklah sesuai dengan nilai dan norma. Oke, nilai dan norma. Proaktif, bukan reaktif. Ketika Anda proaktif, Anda akan mampu mengolah emosi dan mengatasi kondisi itu menjadi lebih kondusif tanpa harus menyakiti siapapun. Yang kedua, tetap menyampaikan materi terbaik. Pembicara handal adalah seseorang yang sedang jual diri nih dalam tanda kutip. Ketika presentasi Anda tidak mendapatkan respon positif, entah audiens yang ngobrol, acuh tak acuh, asik sendiri, tetaplah semangat. Justru reaksi negatif audiens itu harusnya memacu diri Anda untuk mengeksplor materi Anda. Tambahin hal baru dari yang udah Anda siapkan. Pikirkan kejutan-kejutan yang bisa Anda berikan pada sesi itu. Ubah gaya bahasa jadi lebih sesuai untuk mereka. Jika audiensnya milenial kan ya pasti males banget lah kalau nyimak cara bicaranya baby boomer gitu. Jadi sesuaikan gaya Anda. Mungkin Anda bisa kasih jokes ya, bercandaan, ajak mereka berinteraksi lebih intens dengan berjalan mendekati, ajak ngobrol sejenak, ajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Misalnya ada audiens yang lagi asik ngobrol nih sama teman sebelahnya, saya samperin, saya berdiri di samping mereka, terus saya bicara, menyampaikan materi dari situ. Jadi dia ngobrol, saya ngomong, saya kencingin suara saya, ya kan? Nah, lama-lama mereka diem, menyimak, terus nyadar bahwa ternyata kita ngobrol, kita ganggu gitu ya. Nah, cara seperti ini nggak akan nyinggung siapapun. Atau dari atas panggung misalkan saya lihat, wah mereka lagi asik ngobrol sama teman sebelahnya, saya suka bilang gini, pembelajar hebat semua, saya tahu sekali bahwa Anda begitu antusias dengan sesi ini, Anda luar biasa sekali, tapi nanti kita akan berikan waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Saat ini gimana kalau seandainya Anda fokus dulu terhadap apa yang saya sampaikan? Gimana, bisa? Bisa atau oke? Terima kasih atas kerjasamanya, tepuk tangan untuk Anda. Ya, cara ini efektif ternyata dan tidak menyinggung audiens secara personal. Ketimbang Anda bilang gini, tolong ya, itu yang masih ngobrol, tolong keluar aja dari ruangan. Itu serem banget, udah kayak guru killer. Oke? So, hati-hati. Kata-kata yang Anda ucapkan adalah kredibilitas Anda sebagai seorang public speaker sedang dipertaruhkan. Yang ketiga, fokus pada audiens yang mengapresiasi Anda. Nggak semua orang bakalan suka sama kita, tapi nggak semua orang benci sama kita. Jadi fokus pada audiens yang mengapresiasi Anda, merespon Anda dengan positif, yang mengajukan pertanyaan karena emang niat untuk nambah ilmu, bukan untuk berdebat. Yang bersikap sopan, yang fokus pada Anda, yang semangat dan antusias.
Nah, dalam hal ini bukan berarti Anda mengabaikan yang skeptis dan menyulitkan. Tetap harus Anda layani mereka yang sulit itu dengan baik, namun Anda jangan menghabiskan energi terlalu banyak pada hal yang negatif, gitu ya. Semoga Anda paham maksud saya. Justru dalam kondisi seperti ini, Anda membutuhkan sebuah energi yang positif untuk menghadapi audiens yang menyulitkan Anda. Dan itu datangnya dari audiens yang mengapresiasi Anda. Anda serap dan terima energi tersebut. Siapa di antara Anda yang pernah memiliki pengalaman dengan audiens yang sulit? Silakan tulis di kolom komentar dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk pembelajar hebat lainnya yang mungkin memiliki masalah dan tantangan yang sama dengan Anda. Pembelajar hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan subscribe, like, dan share video ini agar semakin menjangkau banyak orang manfaatnya. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.